믿어지지 않는 일이 벌어졌다. 내가 누군가를 좋아하게 되다니. 남는 볼펜 있냐? 없어. 일부러 발까지 틀렸는데. 미수하다. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imun dari Movilogi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang datang dari Korea Selatan. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang terjebak di dalam waktu yang membingungkan, membuat dia yang kini berumur belasan tahun harus menerima kenyataan bahwa dirinya sudah mempunyai suami dan juga anak di waktu atau di dimensi yang lain. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Ji-Hoo yang baru saja kehilangan ibunya. Kini Ji-Hoo harus hidup tanpa figur dari seorang ibu. Mengingat di umurnya yang masih kecil, yakni 8 tahun, Ji-Hoo belum mengerti apa-apa. Dia percaya bahwa ibunya tidak mati dan hanya pergi sebentar ke negeri awan. Bayangan itu dia dapatkan dari sebuah buku dongeng yang sering dibacakan oleh ibunya dulu, yang dimana buku itu menceritakan tentang seekor ibu penguin yang telah mati, dan ibu penguin itu berada di negeri awan. Di sana, ibu penguin itu selalu mengawasi anak-anaknya dan akhirnya kembali saat musim hujan tiba. Karena hal itu, Ji-Hoo merasa yakin bahwa ibunya akan datang seperti ibu penguin saat musim hujan tiba, sehingga Ji-Hoo pun selalu menantikan musim hujan dengan melihat ramalan cuaca. 장마가 일단 시작이 되면 비가 오기도 하고 안 오기도 하는데 일단 안 왔다 하지 보통. 그럴걸? 장마는 맨날 비 와? 아빠, 비 와야 장마지. 장마 꼭 올 거야. 앉아서 밥 먹. 제주도도 우리나라잖아. 그치? 장마 오면 엄마도 오잖아. 정마, 엄만 약속 꼭 지켜. 일단 기다려보자. 얼른 먹어. 학교도 지호야. 응? Di sisi lain, Woo-jin yang merupakan sang ayah harus membesarkan putranya seorang diri setelah kematian sang istri yang bernama Sua. Hari demi hari telah dilewati tanpa kehadiran seseorang yang sangat dia cintai. 먹을게. 선생님 말씀 잘 듣고 학교 끝나면 홍구 삼촌네 가 있을게. Dan kini, Woo-jin bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah fasilitas kolam renang. Meskipun dia sering didekati oleh salah satu wanita di tempat kerjanya, namun Woo-jin nampaknya tidak tertarik karena dia masih belum bisa lepas dari bayangan Sua. Bahkan, Woo-jin selalu menolak jika dijodohkan oleh sahabatnya yang bernama Honggu. Honggu sendiri adalah sahabat SMA-nya Woo-jin yang telah dianggap seperti paman sendiri oleh anaknya. Di sisi lain, Ji-Hoo selalu mengunjungi toko roti milik Honggu setiap pulang sekolah. Di sana, dia menunggu ayahnya datang untuk menjemputnya. Namun suatu hari, Ji-Hoo harus mewakili kelasnya dalam perlombaan estafet yang mengikut sertakan sang ayah. Hal itu menyebabkan Ji-Hoo menjadi murung karena dia tahu bahwa ayahnya tidak mungkin bisa ikut lomba dikarenakan ayahnya menderita suatu penyakit. Mendengar hal itu, Honggu pun berusaha untuk menghiburnya. Dia kemudian berkata bahwa dia akan menggantikan ayahnya dalam perlombaan estafet nanti. Dan hal itu membuat Ji-Hoo menjadi senang, sampai akhirnya Woo-jin datang menjemputnya dan Ji-Hoo pun menceritakan semuanya kepada ayahnya. Selanjutnya, hari perlombaan pun tiba. Ji-Hoo tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan datang untuk mengikuti lomba bersamanya. 최고 속력을 내는 데까지 최소 3초 걸 3초. 그래 안 그래? 3초를 서서 바톤을 받고 출발하게 되면은 다시 한번 설명할 때 잘 들어. 그래 안 그래? 그래 안 그래? 그러니까 삼촌이 사이즈가 이거. 그래도 안 돼. 거봐, 내 말 맞지? 와, 진짜 다리 엄청 길다. 삼촌은 우리 진짜 가족 아니잖아. 삼촌 조끼 줘. 왜? 아빠! 아빠 좀 살살 뛰어도 되지? 응.
내가 엄청 마지막 주자 나오세요. Di sela-sela perlombaan, penyakit yang diderita Wujin tiba-tiba kambuh. Namun karena dia sangat menyayangi putranya, Wujin pun mengabaikan penyakitnya. Sehingga ketika Wujin hampir saja memenangkan perlombaan, dia tiba-tiba pingsan karena merasa tidak kuat dengan penyakit yang dideritanya. Di perjalanan pulang, Ji-Hoo meminta maaf pada ayahnya karena telah membuatnya pingsan. Kemudian, Ji-Hoo berkata bahwa sebentar lagi musim hujan akan tiba. Dia yakin ibunya akan datang sama seperti di buku cerita yang selalu didengarnya dulu. Beberapa hari kemudian, akhirnya musim hujan pun tiba, dan Ji-Hoo pun terlihat sangat senang. Sehingga dengan penuh semangat, dia berlari ke stasiun kereta yang berada tidak jauh dari rumahnya dengan ditemani oleh sang ayah. Di sana, dia terus-menerus mencari ibunya dan tidak ingin pulang walaupun ayahnya telah membujuknya. Setelah menunggu lama, Ji-Hoo tetap tidak bisa menemukan ibunya. Wujin pun akhirnya memaksanya untuk pulang. 아직 안 왔나? 이상하다. 엄마 어딨지? 감기 걸리겠어. 갈까? 싫어. 안 가. 아니야. 오늘 엄마가 꼭 온다 그랬어. 오늘은 엄마가 무슨 사정이 있나 보다. 다시 오자. 아니야. 엄마 Di perjalanan menuju rumah, tiba-tiba Ji-Hoo dan Wujin melihat ada seorang wanita yang pingsan di sebuah terowongan kereta. Saat mereka bergegas untuk menolongnya, mereka pun dibuat kaget karena sosok wanita itu sangat mirip dengan Su-ah, yaitu ibunya Ji-Hoo. Melihat hal itu, Ji-Hoo merasa senang sekaligus yakin bahwa wanita itu adalah ibunya yang datang dari negeri awan. Namun, sayangnya wanita itu tidak mengingat apapun, termasuk ingatan tentang suami dan putranya. 지호야. 일어나봐. 빨리. 엄마. 하지마. 봐. 엄마 맞지? 엄마? 내가 네 엄마야? 누구니? 엄마. 빨리 얘기 좀 해봐. 빨리. 엄마가 구름마을 갔다가 비 많이 오면 엄마 빨리 일어나. 내가 집에 가서 보여. Kemudian, Wujin pun membawanya pulang ke rumah. Di sana, Ji-Hoo selalu berkata bahwa ibunya datang dari negeri awan. Melihat hal itu, Wujin merasa semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga sang ayah melarang putranya untuk membicarakan apapun tentang negeri awan, karena dikhawatirkan ibunya akan kembali meninggalkan mereka. Sejak hari itu, Wujin menjadi bersemangat dan segera menyelesaikan pekerjaannya demi bisa pulang cepat. Begitupun dengan Ji-Hoo, dia merasa tidak sabar untuk segera pulang agar bisa bermain dengan ibunya. 이번엔 봐준 거야. 네. 진짜 안 봐줄 거야. 쌀. Saat malam hari tiba, Wujin menceritakan kepada wanita itu bagaimana awal mula pertemuannya dengan Su-ah dahulu. Semua itu berawal ketika mereka masih SMA, dan Su-ah merupakan teman satu kelas Wujin yang sangat pintar. Namun Su-ah sangat sulit didekati oleh siswa lain. Sedangkan Wujin sendiri adalah seorang atlet renang yang hanya belajar setengah hari di kelasnya.
sehingga hal itu pun membuat mereka jarang berbicara. Sampai suatu hari di jam praktek renang, Sua tiba-tiba tenggelam dan Wujin yang melihat hal itu langsung menolongnya. Dan mulai dari situlah Wujin menyukai Sua. Sayangnya, Wujin tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya kepada Sua. 근데 어떻게 사귀게 됐어요? 그냥 어쩌다 1등이 아니고 항상 1등. 당신은 한마디로 말하면 전교 1등? 평범한 우리로선 범접하기 힘든 느낌? 야, 잘 봤지? 야, 어떻게? 야! Sampai akhirnya, Honggu mengetahui bahwa Wujin menyukai Sua. Kemudian dia memberikan masukan kepada Wujin bagaimana cara agar bisa mendekati wanita. Namun setiap cara yang diberikan Honggu itu tidak berhasil. Hingga pada saat kelas dansa, keduanya dipasangkan. Namun kesempatan itu malah disia-siakan oleh Wujin karena dia merasa sangat gugup. Dan sejak hari itu, mereka tidak pernah saling bicara lagi. 더 좋아하는 사람이 들이대게 돼 있어. 너도 절대 서두르면 안 돼. 제가 왼발잡이라 가지고. 너 똑바로 안 할래? 죄송합니다. 그건 왼발잡이가 아니라 왼발 삐꾸라고 하는 거야. 자, 다시. 저 안 틀렸는데? 그럼 우리 수아가 왼발 삐꾸라는. 수아야. 괜찮아. 그날을 끝으로 난 3년 동안 말 Sampai kemudian di hari terakhir sekolah, Sua tiba-tiba menghampiri Honggu dan Wujin. Sua meminta Wujin untuk menuliskan sesuatu di buku tahunannya sebagai kenang-kenangan. Hal itu tentu saja membuat Wujin merasa senang. Namun setelah menuliskan sesuatu, tidak sengaja pulpen milik Wujin terbawa oleh Sua, sehingga Wujin pun merasa panik. Setelah tamat SMA, Wujin melanjutkan kuliah di kampus terdekat untuk menjadi seorang perenang, sedangkan Sua melanjutkan pendidikannya di kampus ternama di Seoul. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Wujin pun memberanikan diri untuk menelpon Sua dengan ditemani oleh sahabatnya yaitu Honggu. Namun ketika teleponnya diangkat, Wujin malah berusaha untuk menutup teleponnya. Melihat hal itu, Honggu pun berusaha menghalanginya, sehingga membuat Wujin akhirnya menjawab telepon tersebut. Tetapi dengan polosnya, Wujin menanyakan tentang pulpen yang pernah dibawa oleh Sua dahulu. Hal itu pun direspon oleh Sua dengan menyuruh Wujin untuk datang menemuinya di depan kampus. Setelah bertemu, Wujin kemudian mengajak Sua ke sebuah restoran, dan disitulah mereka jadi sedikit lebih akrab. Tidak terasa hari pun sudah malam, dan di tengah guyuran gerimis, Wujin pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. Namun sayangnya, Sua keburu menaiki bis, dan dia kemudian berkata bahwa dia tidak akan kembali hingga musim dingin berakhir. Mendengar hal itu, Wujin segera mengejarnya sehingga membuat sang sopir terpaksa berhenti. Di dalam bus, Wujin berkata apakah dia boleh mengirimkan surat kepada Sua. Mendengar hal itu, Sua pun tersenyum dan mengelap wajah Wujin yang basah. Akhirnya mereka berdua pun berpacaran dan mulai pergi berkencan. 너 가는 거 보고 갈게. 사람 너무 많은데. 그럴래? 내일 서울 가면 겨울방학 때나 올 거야. 할 거면 빨리 타세요. 야, 쟤 진짜 빠르다. 야, 저기 봐. 편지 해도 되지? 임수아! 어?
Suatu hari saat sedang latihan berenang, Wujin tiba-tiba pingsan di kolam renang. Sang dokter yang memeriksanya berkata bahwa ada masalah di otak Wujin, sehingga jika dia merasa gugup atau tegang, Wujin akan langsung pingsan. Karena penyakit yang dideritanya, akhirnya Wujin memutuskan untuk berhenti menjadi seorang perenang, dan dia juga memutuskan hubungannya dengan Suah tanpa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Selama 1 tahun lebih, Wujin berusaha untuk melupakan Suah, namun sayangnya dia tidak pernah berhasil. Akhirnya Wujin pun memutuskan untuk pergi ke Seoul karena dia ingin melihat Suah walaupun dari kejauhan. Sesampainya di sana, dia melihat Suah sedang dijemput oleh pria lain. Hal itu membuat Wujin merasa sangat patah hati, namun dia ikut bahagia karena dia menyadari bahwa dirinya tidak cukup baik untuk Suah. Kemudian, Wujin pun menganggap semuanya telah berakhir. Namun tiba-tiba, Suah menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Meskipun merasa bingung, akhirnya Wujin pun memutuskan untuk datang menemuinya. Saat Suah turun dari kereta, dia langsung menghampiri dan memeluk Wujin sambil berkata bahwa semuanya telah ditakdirkan. Singkat cerita, akhirnya Wujin pun menikah dengan Suah, hingga lahirlah putra pertama mereka yang bernama Jihu. Namun ketika Jihu berumur 8 tahun, Suah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Hal itu otomatis membuat Wujin menjadi ayah sekaligus ibu bagi Jihu, hingga sesuatu yang tak terduga terjadi sekarang, dan Wujin pun mengakhiri ceritanya. Di keesokan harinya, Suah menemukan sebuah buku cerita tentang ibu penguin yang selalu dia bacakan untuk Jihu dahulu. Suah pun dibuat menangis ketika melihat video dokumenter saat Jihu masih bayi, dan Suah menyadari bahwa batas waktunya di dunia tidak akan lama lagi. Dengan begitu, Suah pun mulai mengajarkan Jihu tentang banyak hal, seperti memasak telur, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah hingga cara berkeramas sendiri. Melihat hal itu, Wujin pun merasa sangat bahagia atas kembalinya sang istri. Namun ketika Wujin semakin mencintai istrinya, dia merasa khawatir jika musim hujan akan segera berakhir, karena hal itu akan memisahkan mereka kembali. Di malam harinya bertepatan dengan hari ulang tahunnya Jihu, Wujin dan Suah pun telah membuat perayaan. Suah dan Wujin berusaha untuk terlihat bahagia di depan Jihu, walaupun sebenarnya mereka sedang bersedih karena mereka tahu bahwa Suah akan segera pergi. Setelah itu, Suah kemudian meminta agar Wujin selalu menjaga Jihu. Selain itu, Suah juga berkata bahwa jika dia kembali pulang ke negeri awan, Suah akan selalu menunggu Wujin di sana. Di keesokan harinya, sekolah Jihu mengadakan sebuah acara pentas seni. Namun Jihu merasa sedih karena dia tidak melihat kehadiran orang tuanya. Sementara itu, Wujin sedang tidak sadarkan diri setelah menyelamatkan rekan kerjanya yang tenggelam di kolam renang. Dan di sisi lain, Suah yang tidak mengetahui hal itu terus saja menghubungi Wujin. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Suah pun pergi ke sekolah Jihu tanpa Wujin. Di sana, dia melihat Jihu yang sedang bernyanyi dengan wajah yang murung. Kemudian secara bergantian teman-teman Jihu yang lain diminta untuk maju dan mengatakan tentang kelebihan mereka. Akhirnya, tibalah giliran Jihu, namun Jihu malah terdiam kebingungan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ibunya datang, Jihu pun akhirnya mengatakan semua hal yang telah ibunya ajarkan di rumah. Mendengar hal itu, Suah pun menangis haru. Setelah pentas seni berakhir, Suah bergegas pergi karena tanda-tanda pergantian musim sudah mulai terlihat. Jihu yang mengetahui hal itu langsung berlari mencari ibunya ke rumah, namun dia tidak menemukannya. Akhirnya Jihu pun pergi menuju terowongan untuk menyusulnya. Suah yang melihat Jihu datang menghampirinya lantas berkata padanya bahwa sudah waktunya dia untuk pergi. Mendengar hal itu, Jihu pun tiba-tiba meminta maaf kepada ibunya, karena jika Jihu tidak lahir maka ibunya tidak akan pernah sakit, sehingga ibunya bisa hidup lebih lama dengan ayahnya. Ternyata, dulu Jihu pernah mendengar bahwa penyebab kematian ibunya adalah karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk setelah melahirkan. Mendengar hal itu, Suah berusaha meyakinkan Jihu bahwa hal itu tidaklah benar. Yang jelas, ayah dan ibunya sangat bahagia bisa memiliki Jihu, dan kebahagiaan itu tidak akan pernah Suah rasakan jika Jihu tidak pernah ada. Setelah itu, Suah lalu meminta Jihu untuk melindungi ayahnya seperti janjinya pada sang ibu. 엄마, 지금 보러 가는 거 아니지? 혼자 어떻게 왔어? 이제 가야 할 시간이 된 것 같아. 엄마 하는 말 잘 들어. 지호야. 미안해. 나 때문에 죽은 거지. 촛들이 얘기하는 거 들었어. 무슨 소리야? 누가 그런 소리를 해?
절대 그렇지 않아. 지호가 왜? 지호가 있어서 엄마가 얼마나 행복했는데. 아빠랑 더 오래 살 수 있었잖아. 알았으면 더 말 잘 들었을 때. 말도 안 돼. 엄마랑 아빠는 100년을 살아도 하나도 안 행복했을 거야. 지호를 낳지 않았어도 우리 지호를. 그래서 엄마는 지호가 너무너무 고마워. 정말? 그럼 구름나라에 가서 지호 계속. 뭐야? 그럼 고마워. Sementara itu, Woo-jin sedang berusaha pergi untuk menyusul Sua, walaupun dia sedang mendapatkan perawatan medis dikarenakan kondisinya yang belum stabil. 수아야! 수아야! Setelah kejadian itu, Woo-jin dan Ji-hoo pun akhirnya menjalani hidup mereka dengan baik seperti apa yang telah dititipkan oleh Sua. Woo-jin yang pada awalnya bekerja sebagai petugas kebersihan, sekarang diangkat menjadi instruktur renang. Di malam hari, Woo-jin menemukan sebuah diari yang sempat ditulis oleh Sua. Di buku itu, Sua menceritakan pertama kali dia melihat Woo-jin di sebuah gang kecil. Ketika itu sedang turun hujan dan Woo-jin dengan sengaja menutup payungnya agar Sua bisa lewat. Sejak saat itulah Sua mulai menyukai Woo-jin dan dia tidak pernah menyangka kalau ternyata Woo-jin juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Namun ketika Sua memiliki kesempatan untuk berdua dengan Woo-jin, tidak tahu kenapa Sua selalu merasa kurang beruntung. 믿어지지 않는 일이 벌어졌다. 내가 누군가를 좋아하게 되다니. 남는 볼펜 있냐? 없어. 일부러 발까지 틀렸는데. 우리 수아가 Dia juga menuliskan ketika Woo-jin melihat Sua yang sedang bersama pria lain. Sebenarnya pria itu adalah temannya, dan ketika melihat Woo-jin yang berada di sana, Sua langsung turun dari mobil dan berlari untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabraknya hingga membuat Sua koma selama berminggu-minggu. 수아야, 나 작년 시험 족보 복. 비가 갑자기 오나 봐. 그러니까 시험 공부 많이 했어? 아니, 많이 못했어. 나와야 되는데. 잠깐만. 네가 날 다시 찾아왔어. 우진아! 정우진! Ketika Sua telah sadar dari komanya, tiba-tiba dia telah berada di terowongan kereta tempat di mana Woo-jin dan Ji-hoo menemukannya. Sua merasa tidak percaya bahwa dia telah berada di masa depannya sendiri, di mana dia telah menikah dengan Woo-jin dan memiliki seorang anak bernama Ji-hoo. Padahal, kenyataannya saat ini umur Sua masih muda. Dia baru saja menginjak usia 25 tahun. Dan ketika dia berpisah dengan Woo-jin dan Ji-hoo di terowongan, Sua kembali lagi ke keadaan sebelumnya, di mana dia terbangun dari komanya di sebuah rumah sakit setelah melewati masa kritis selama 6 minggu. Sejak kejadian itu, Sua jadi bingung dalam mengambil keputusan, karena jika dia memilih untuk menikah dengan Woo-jin, maka artinya Sua hanya memiliki sisa hidup 8 tahun lagi sebelum dia mati. Sedangkan jika dia memilih untuk menikah dengan orang lain, mungkin saja dia akan hidup lebih lama, namun belum tentu dia akan bahagia. Akhirnya, Sua tetap memilih untuk hidup bersama Woo-jin serta menerima takdirnya menjadi ibu bagi Ji-hoo di masa depan. 왔냐? 확실히 네가 아빠보다 낫다. 감사합니다 삼촌. 이걸로 나는 네 엄마랑 약속 다 지켰다.
지금 바로 나가실 거면 저 차 좀 감사합니다. 자연스럽게 이용해 먹는 능력이 있어요. 운전 조심해. 오늘 저녁은 내가 쏠 테니까 저녁 드시지 말고 기다려요. 알았?